ada salah satu rombongan, ada kalau 10 orang, banyak sekali memang. Dari kejauhan itu kayak mendekat sama tempat duduknya si Dito itu. Ditunggu, tunggu. Itu mungkin rombongan yang ada di belakang kita. Walaupun tadi pas di base camp itu cuma ada 5 rombongan, mungkin ada rombongan yang nyusul lah, ikut melakukan pendakian malam itu. Akan tetapi setelah dekat ke 10 orang itu, semakin dekat itu kelihatan dari kejauhan itu yang 5 itu seakan-akan kayak nggak ada kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini dan selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang cerita kiriman dari seseorang namanya Tina. Tina berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Dia menceritakan tentang pengalamannya bersama teman-temannya yang waktu itu mereka melakukan pendakian di Gunung Merbabu. Banyak sekali kejadian-kejadian aneh ketika mereka melakukan pendakian itu. Bahkan salah satu teman dari Tina itu seakan-akan mendapat gangguan yang di situ kayak masuk ke dimensi lain. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, kejadian yang pernah dialami Tina dan teman-temannya itu terjadi di sekitaran tahun 2013. Awalnya Tina, Yuli, Dito, dan Bodong, mereka berempat sudah berteman sejak SMA. Dan ketika mereka udah lulus dari SMA gitu ya, mereka udah jarang sekali untuk ketemu. Kalaupun ketemu ya mereka nggak bisa keempat-empatnya itu ngumpul jadi satu gitu. Ketemu ya paling Tina sama Dito, kalau nggak ya Yuli sama Tina, seperti itu. Nah, pernah suatu ketika mereka pengen sekali melakukan reunian atau temu kangen lah, seperti itu. Karena memang udah 3 tahun gitu ya nggak ngumpul jadi satu. Waktu itu mereka merencanakan reunian itu dan diisi dengan melakukan kegiatan, yaitu naik gunung. Awalnya Tina, Yuli, dan Dito itu emang nggak pernah gitu ya sama sekali untuk naik gunung gitu loh. Tapi dengan adanya Bodong, karena memang Bodong yang merekomendasikan untuk naik gunung, jadi Bodong ini adalah salah satu temen dia mahasiswa yang dia itu aktif di organisasi yaitu Mapala. Jadi hampir sering Bodong itu melakukan kegiatan naik gunung gitu. Waktu itu ketiga temennya karena memang nggak pernah gitu ya naik gunung, mereka juga bilang kalau wah gimana sih dong, masa kita reunian bukannya malah seneng-seneng, malah kita capek-capek naik gunung, ngapain sih gitu. Tapi Bodong malah bilang, wah kalian itu nggak asik, kalian belum pernah ngerasain gimana kalian itu sampai ke puncak gunung gitu. Wis pokoknya asik banget deh kalau kita naik gunung. Ketika nanti udah sampai di puncak, capeknya itu hilang semua. Nah, mendengar penjelasan dari Bodong, akhirnya ketiga temannya itu ya langsung ya udahlah nggak apa-apa kalau emang kita isi dengan naik gunung gitu.
Waktu itu Bodong merekomendasikan untuk naik Gunung Merbabu via Selo, karena menurut Bodong via Selo itu adalah salah satu rute pendakian Gunung Merbabu yang paling mudah lah, intinya paling mudah untuk buat orang-orang yang memang pemula seperti itu. Nah, singkat cerita, waktu itu hari Sabtu kurang lebih jam 1:30 siang. Waktu itu mereka udah kumpul tuh di rumahnya Dito. Awalnya mereka milih menggunakan transportasi umum, akan tetapi karena Yuli emang nggak mau ribet gitu ya, ya udahlah kita pakai mobil pribadi aja atau enggak nyarter mobil gitu berikut sama supirnya. Nah, akhirnya mereka patungan, ya udahlah patungan gitu untuk sewa mobil berikut sama supirnya. Nah, kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan karena mereka juga mampir-mampir dulu beli logistik. Di tengah perjalanan mereka karena memang udah 3 tahun nggak ketemu gitu kan, jadi ya ketemu ya kayak oh gimana kabarnya, terus mengenang masa-masa SMA lah. Nah, di situ karena memang ada salah satu teman yang itu tuh unik gitu, yang namanya Dito itu. Jadi Dito ini karakternya emang dia nggak marah, nggak bercanda, selalu ngucapin kata-kata kasar gitu. Jadi sering sekali ngucap asu, celeng, itu udah biasa walaupun konteksnya itu bercanda gitu. Nah, ketika di tengah perjalanan itu Bodong bilang sama Dito, Dito, kalau nanti udah naik gunung kamu nggak boleh ngomong-ngomong kasar kayak gitu. Oh iya toh, aku malah baru tahu. Ya pokoknya nggak boleh, kita hormati yang ada di sana. Terus kita juga nggak boleh ngerusak tanaman di sana. Ya pokoknya kita di sana intinya mengucap rasa syukur lah. Jalan-jalan sambil menikmati pemandangan seperti itu. Nah, singkat cerita kurang lebih 3 jam itu mereka udah sampai di Pasar Selo. Waktu itu mereka pengen diantar ke base camp gitu ya, tapi bapak supirnya itu nggak mau. Aku maunya sampai di sini mas. Kalau sampai di base camp aku nggak mau. Itu kan ada ojek. Nah, akhirnya mereka turun di Pasar Selo, kemudian dilanjutkan ngojek untuk sampai ke base camp. Kurang lebih sekitar 5:30 sore mereka udah sampai base camp. Mereka langsung registrasi. Di situ banyak sekali pendaki-pendaki, ada kalau 4 rombongan, jadi 5 rombongan sama rombongannya Tina ini. Karena memang masih banyak waktu gitu ya, mereka disuruh start pendakian itu sekitar jam 7 malam waktu itu. Masih ada sisa waktu 1,5 jam, mereka isi dengan istirahat, makan, sholat. Nah, setelah jam 7 malam mereka melakukan pendakian itu. Awalnya mereka di rombongan paling depan karena di belakangnya itu masih ada 4 rombongan lagi. Tapi kurang lebih sekitar 1 jam karena Tina itu nggak mau, kalau bahasa Jawanya itu ngoyo gitu ya, melakukan pendakian ya santai aja gimana. Kita nggak perlu ngikut sama pendaki-pendaki lain yang emang udah. Nah, sekitar 1 jam mereka itu udah disalip semua sama rombongan yang lain gitu. Akhirnya rombongan mereka di belakang sendiri. Kurang lebih sekitar 1,5 jam dan mereka belum sampai ke pos 1 waktu itu. Memang jarak base camp sampai ke pos 1 itu kalau ditempuh jalan santai gitu ya, kurang lebih ya 2,5 jam lah. Nah, sekitar 1,5 jam itu dari base camp, karena memang waktu itu memang kabut baru turun-turunnya sehingga jalannya itu licin. Waktu itu Dito itu kepleset, jatuhnya itu kalau kita ya naik gunung itu paling astagfirullahaladzim, Allahu Akbar gitu kan. Tapi nggak sama Dito waktu itu. Dito jatuh yang ngomongnya asu, celeng, seperti itu. Nah, lagi-lagi Bodong ini marah ngasih tahu sama Dito, tuh kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kalau naik gunung tadi kan udah aku jelasin tuh di jalan tadi, nggak boleh ngomong-ngomong jorok atau kasar. Oh iya dong, maaf ya dong, aku nggak tahu, udah kebiasaan sih gitu. Nah, akhirnya Yuli sama Tina itu ngerasa kalau aduh nanti terjadi apa-apa gimana dong. Udahlah nggak apa-apa, yang jelas kita banyakin sholawat, banyakin istighfar gitu. Kita isi dengan ngobrol-ngobrol kecil lah sambil jalan gitu. Nah, setelah itu kurang lebih sekitar 10 menit, nggak tahu kenapa Tina ini ngerasa kayak di depan itu kurang lebih sekitar 10 meter itu ngelihat ada sosok pendaki lain yang tadinya itu nggak kelihatan sama sekali gitu. Tapi setelah Dito ini jatuh, otomatis mereka kan perjalanannya terhambat beberapa menit gitu ya.
Tapi kok setelah mereka jalan lagi, kok Tina kok ngelihat ada bayangan hitam di situ, dan bentuknya ya seakan kayak orang berjalan itulah. Tapi di situ cuma satu tok gitu. Nah waktu itu Tina langsung panggil Bodong gitu, Dong. Itu bukannya pendaki ya udah sampai ke atas sana ya. Tapi itu kok kelihatan ada pendaki ya. Mana sih Tin gitu kan. Bodong seperti itu, lihat-lihat, dicermati gitu, kemudian pakai lampu senter gitu ya. Oh nggak ada siapa-siapa tuh. Nah Tina dilihat sekali lagi ya, udah nggak ada gitu. Waduh, Tina perasaannya udah mulai nggak enak waktu itu. Nah ya udahlah, banyakin sholawat. Nah kurang lebih sekitar beberapa jam dari situ udah sampai tuh mereka di pos 1. Waktu itu baru banyak komunikasi sesama pendaki gitu ya, yang emang bareng-bareng dari base camp tadi. Mereka semua istirahat di situ, ngobrol-ngobrol, kenalan, berbagi makanan seperti itu. Kurang lebih 20 menit lah. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, dan lagi-lagi rombongannya Tina ini paling belakang karena mereka isi dengan obrolan-obrolan, canda-candaan mengenang masa-masa SMA gitu ya. Nah, lagi-lagi Dito ini sambil bercanda ngakak-ngakak gitu, tapi nggak lepas dari kata-kata kasar. Sambil ketawa itu, iya benar, dulu seperti ini ya Tin, celeng kok gitu. Jadi gimana ya, udah terbiasa ngomong kayak gitu setiap harinya. Akhirnya Bodong dengar kata-kata dari Dito itu ya langsung marah gitu. Tuh Dito, udahlah kalau kayak gitu mending kita turun aja. Nanti nek kamu gitu terus malah ada kejadian nggak kita inginkan gitu. Karena memang gunung itu adalah ya banyak cerita mistisnya seperti itu. Akhirnya Dito ya diem, ya udahlah aku minta maaf, nggak apa-apa, kita nggak usah turun, lanjut aja. Nah dengan seperti itu mereka melanjutkan perjalanan lagi, dan kurang lebih sekitar jam 1:30 dini hari sampailah mereka di Sabana 2 kalau nggak salah. Jadi di situ semacam padang rumput yang luas banget, banyak sekali orang yang ngecamp di situ. Waktu itu ada beberapa tenda, itu banyak sekali. Nah mereka di situ ngecamp, buat tenda, terus bikin kopi, bikin mie instan, makan gitu kan, sambil bercanda-canda. Nah ketika ngobrol gitu ya, bercanda-canda seperti itu, momen-momen lucu, lagi-lagi Dito itu selalu ngucapin kata-kata itu, haha, asu, celeng, seperti itu. Nah Dito ini emang susah dibilangin, dan Dito sendiri juga gimana ya, aku ya kayak gini gitu. Kalau disuruh nggak ngucapin kata-kata itu kayaknya kok kurang gitu. Walaupun mereka bercanda ya Dito selalu ngucapin kata-kata itu gitu. Nah ketika Dito ngucapin kata-kata itu kan keras gitu ya suaranya. Akhirnya pendaki-pendaki lain semuanya pada nengok gitu ke arah Dito. Waktu itu Bodong ya, karena memang attitude gitu ya, menjaga keharmonisan antar semua pendaki. Bodong ya, maaf ya mas, sambil berdiri gitu, maaf ya mas, maaf ya mbak, ini temanku emang kayak gini gitu. Mas itu dibilangin temennya nggak boleh ngomong-ngomong kayak gitu kalau di gunung. Iya mas, maaf ya mas, maaf ya mas. Nah akhirnya semuanya, jadi Tina, Bodong sama Yuli ini ngasih tahu ke Dito gitu, untuk nggak lagi ngomong yang kayak gitu. Nah singkat cerita, kurang lebih 1 jam kalau nggak salah, rombongan yang lain itu melanjutkan perjalanan lagi. Jadi nggak jadi nunggu sampai pagi terus jalan. Mereka menginginkan jadi sampai ke pos 4 kalau nggak salah, karena memang dari situ 30 menit itu sampai Puncak Sarif waktu itu. Nah akan tetapi Yuli itu nggak mau gitu ya bareng-bareng sama pendaki lain. Akhirnya selain masih capek, Yuli ini udah ngantuk berat gitu. Waktu itu Yuli, udahlah kita lanjutin perjalanan besok pagi aja, aku udah ngantuk, tidur dulu gitu. Nah waktu itu Tina sama Yuli itu tidur di tendanya, kemudian Bodong itu udah siap-siap untuk tidur gitu ya. Ya udah kita tidur dulu aja, besok pagi kurang lebih sekitar jam 5 atau jam 5:30 kita lanjutkan perjalanan. Waktu itu ketika udah tidur semua gitu ya, Dito itu masih bangun sendiri, dan ketika ngelihat ke sana ke sini gitu,
Dito ngelihat kayak ada satu rombongan yang di situ masih ada tendanya. Jadi di depan tenda itu ada 2 orang. Jadi terlihat itu ya, jaraknya ya kurang lebih sekitar 20 meteran dari tendanya mereka. Waktu itu Dito pengen ngerokok gitu ya, ngerokok, akan tetapi koreknya itu gasnya udah habis. Kemudian bangunin si Bodong gitu. Dong, koreknya mana dong gitu. Apaan sih? Tuh gitu. Tidur aja lah. Enggak, aku ini mau ngerokok, koreknya mana? Korekku udah mati. Itu ada di tas karir gitu kan. Nah, akhirnya dicari itu di tasnya si Bodong gitu loh. Akan tapi nggak ketemu, di resleting yang mana itu nggak ketemu. Akhirnya Dito ini inisiatif karena ngelihat masih ada rombongan gitu ya yang ngecamp di situ. Akhirnya Bodong ini jalan. Nah, sesampainya di pendaki itu yang baru ngobrol itu ya di depan tenda, waktu ngomong gitu ya, Mas, maaf Mas, bisa pinjam koreknya gitu. Waktu orang itu ngelihat, tiba-tiba aduh, merinding. Ternyata yang 2 itu bukan manusia. Akan tetapi di situ Dito melihat kayak mukanya itu serem banget. Jadi mukanya itu banyak darahnya dan matanya itu tinggal 1 gitu. Nah, karena saking kagetnya ngelihat sosok itu, Dito yang langsung gitu kan, laki-laki ngucapin kata-kata kasar. Wah, celeng, sopo iki gitu kan. Siapa ini? Nah, waktu dilihat lagi ini 2 orang itu udah nggak ada, atau 2 sosok itu udah nggak ada. Berikut tenda-tendanya juga udah nggak ada. Nah, waktu itu langsung lari gitu menuju tendanya dan bangunin Tina, Yuli sama Bodong. Tina, Yuli, Dong, Bodong. Barusan aku ngeliat ada kayak gini. Nah, di situ Dito nyeritain apa yang barusan terjadi. Nah, akhirnya mereka ngumpul jadi 1. Bodong ngasih tahu gitu ya. Udah, tuh Dito. Makanya udah aku kasih tahu toh kalau di gunung itu nggak boleh ngomong-ngomong yang seperti itu. Nah, kan terjadi kamu ngelihat sesuatu gitu. Nah, akhirnya Dito ini karena ngerasa takut gitu ya, akhirnya mereka nggak jadi tidur. Mereka pengen melanjutkan perjalanan dan ngejar ke pendaki lain yang tadinya udah jalan duluan gitu. Nah, kurang lebih beberapa menit gitu ngelipet tenda, kemudian diberesin, langsung jalannya itu cepet gitu. Dito seakan-akan takut itu loh. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang seperti itu lagi. Nah, kurang lebih berjalan 15 menit dan emang udah terpaut jauh gitu ya sama pendaki lain. Waktu itu Yuli itu kayak ngerasa di pundaknya itu berat. Jadi jalan itu sambil kayak gini gitu loh. Nah, dilihat Bodong dari belakang, karena memang waktu itu Bodong itu di belakangnya si Yuli. Yul, kamu kenapa sih Yul kok jalannya kayak gitu? Nggak tahu ini Dong, ini kok pundak kayaknya berat itu. Nah, waktu mereka berhenti karena memastikan beratnya itu karena apa, entah tali tas kariernya itu mungkin ada yang kurang pas gitu ya, sehingga kalau bahasa Jawanya itu jonjing gitu. Nah, tapi udah dicek gitu sama Bodong, udah tasnya udah pas, udah enak ini dibuat jalan gitu, dibuat pendakian itu udah enak gitu loh, karena memang beratnya itu seimbang, atas mungkin 2 kilo terus ini berapa kilo gitu kan, sehingga enak gitu kalau di punggung gitu. Tapi kok jalannya masih kayak gini si Yuli. Nah, akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba Yuli ini waktu nengok ke kanan, tiba-tiba Yuli ini langsung jatuh gitu. Ternyata Yuli waktu itu pingsan. Melihat yang seperti itu Bodong panik gitu. Wah, ini gimana dong, ini gimana dong. Jadi teman yang lain ya dong gitu aja terus gitu, karena memang Bodong yang udah ahli melakukan pendakian. Kalau nemuin kejadian yang seperti ini, cara menanggulanginya gimana gitu. Nah, akhirnya Bodong ya udahlah, santai-santaiin, mungkin ini Yuli pingsan. Nah, kurang lebih berapa menit lah diolesin minyak kayu putih perutnya, sama karena memang Yuli waktu itu pakai kerudung gitu kan, kerudungnya dibuka sama si Tina. Kurang lebih beberapa menit pas Yuli ini sadar, Yuli ini menceritakan tentang apa yang barusan terjadi. Jadi waktu nengok ke kanan, Yuli ini ngelihat ada sosok hitam besar, matanya itu merah, dan itu tepat mukanya itu kayak berhadapan-hadapan sama Yuli waktu nengok ke kanan seperti itu.
Nah, melihat yang seperti itu, entah karena saking takutnya gitu ya, dia udah nggak sadar seperti itu. Nah, mendengar cerita atau penjelasan dari Yuli, akhirnya Dito ini semakin takut, karena Dito yang tadinya biasa ngucapin yang seperti itu, dia sama sekali nggak ngomong. Jadi dikunci rapat-rapat mulutnya, jangan sampai Dito ini ngucap atau kata-kata kasar itu keluar lagi dari mulutnya. Dito yang kayak gitu, kayak orang bisu gitulah. Nah, akhirnya Bodong ya, tuh kamu ngapain sih kok kayak gitu? Kayak gitu, jadi ngasih isyarat, aku nggak mau ngomong daripada aku melakukan kesalahan lagi gitu kan. Nah, ya udahlah, akhirnya ketika Yuli ini udah enakan, kurang lebih beberapa menit gitu, mereka melanjutkan perjalanan untuk nerusin pendaki-pendaki lain udah sampai mana sih kok nggak kelihatan gitu. Nah, jalannya sambil cepat seperti itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba Dito ini ngerasa kalau di belakang itu kayak ada sesuatu gitu. Jadi kayak ada orang ngobrol seperti pendaki-pendaki lah, rombongan lah seperti itu. Nah, pas Dito ini nengok ke belakang karena saking penasarannya gitu, itu ada rombongan lagi nggak sih di belakang gitu. Nah, waktu itu karena memang Dito ini paling belakang gitu ya jalannya, pas nengok gitu tiba-tiba pandangannya Dito itu berubah semua. Yang tadinya masih sabana atau padang rumput gitu ya, di situ tiba-tiba berubah seakan-akan masuk ke dimensi lain. Jadi di situ kayak memang tanah lapang, akan tetapi bukan rumput gitu. Jadi kayak pasir dan dari kejauhan itu kayak ada istana gitu. Nah, melihat kondisinya seperti itu, Dito panik kan, bingung, manggil teman-temannya, Tina, Bodong ini pada kemana gitu. Kok jalannya beda? Nah, karena memang Dito waktu itu emang masuk ke dimensi lain. Waktu itu Dito nengok ke kanan ke kiri nggak ada siapa-siapa. Akhirnya ya diam terus sampai suatu ketika ada salah satu rombongan, ada kalau 10 orang, banyak sekali memang. Dari kejauhan itu kayak mendekat sama tempat duduknya si Dito itu. Ditunggu. Itu mungkin rombongan yang ada di belakang kita. Walaupun tadi pas di base camp itu cuma ada 5 rombongan, mungkin ada rombongan yang nyusul lah ikut melakukan pendakian malam itu. Akan tetapi setelah dekat ke 10 orang itu semakin dekat itu kelihatan dari kejauhan itu yang 5 itu seakan-akan kayak nggak ada kepalanya. Yang 5 nggak ada kepalanya, kemudian tangannya cuma 1 yang kanan aja, kemudian yang 5 itu seakan-akan kayak terbang gitu. Jadi kakinya itu nggak napak ke tanah. Nah, melihat yang seperti itu, takut kan Dito waktu itu. Wah, itu apa? Manggil Bodong, kalian pada kemana gitu. Nah, sambil takut gitu kan, lari ke sana ke sini, sampailah Dito itu melihat satu pohon yang di situ memang sangat rindang sekali. Entah itu pohon apa, kalau Dito bilang atau si Tina bilang itu adalah pohon beringin. Jadi ketika melihat pohon itu dari kejauhan itu pengen sekali ke pohon itu untuk biar ke 10 sosok itu nggak ngelihat Dito gitu loh. Jadi nyari aman seperti itu, atau bahasanya itu ngumpet kalau bahasa Jawanya itu. Nah, ketika ngelihat pohon beringin itu, lari pengen mendekati pohon itu, nggak tahu kenapa lari udah beberapa menit gitu, pohon itu seakan-akan ya jaraknya segitu terus gitu. Sampai suatu ketika ketika masih lari gitu ya untuk mendekati pohon itu, tiba-tiba di belakang Dito itu seakan-akan kayak ada yang nepuk pundaknya gitu loh, puk gitu. Nah, melihat kondisi itu ya langsung Dito nengok gitu ya ke belakang, dan ternyata di belakang itu Dito ngelihat sosok seperti yang dilihat sama Yuli waktu Yuli tadi pingsan. Jadi di situ ada sosok hitam, bentuknya besar sekali, matanya merah. Ya sosoknya kayak gimana ya? Mau digambarkan ini tangannya di mana, kakinya di mana itu nggak bisa, karena memang saking takutnya waktu itu. Mungkin kalau Dito bilang mending aku pingsan deh daripada aku nggak pingsan, sadar terus melihat sosok yang seperti itu. Mending sama kayak Yuli gitu,
mending apa ya, sekali takut langsung pingsan dan nggak ngeliat apa-apa, sadar-sadar udah normal gitu kan. Tapi nggak dengan Dito waktu itu. Dito ya sadar terus sampai suatu ketika Dito ini apa ya, kayak frustasi gitu, kemudian diem gitu, dan sekelilingnya itu banyak suara-suara aneh. Ada suara gamelan, ada suara, pokoknya suara bising lah, ada suara kayak suara apalah istilahnya, musik-musik, tarian-tarian atau orang nangis, terus ada suara apalah, pokoknya banyak sekali suara di situ. Sehingga Dito itu saking paniknya itu akhirnya duduk gitu. Kurang lebih beberapa menit dari situ, tiba-tiba pelan-pelan itu pandangan Dito itu kembali ke gunung gitu loh, atau dia udah keluar dari dimensi itu. Pelan-pelan dilihat, ternyata jalannya itu jarak 1 meter. Dito itu duduk di situ, dan di sini itu sudah ada orang yang turun atau pendaki yang turun gitu. Waktu itu ngelihat, "Mas, kamu ngapain di situ?" gitu. Dito ya, "Oh, ini aku di mana ya, Mas? Ini aku di mana ya, Mas? Lu temennya di mana?" Nah, waktu ditanya sama pendaki-pendaki yang turun itu, Dito ini dari kejauhan itu ngelihat masih ada tenda. Jadi di situ ada tenda yang dibuat seadanya. Jadi memang konturnya itu nggak rapi seperti yang pas pertama dia ngecamp. Jadi pertama dia melihat bodong Dito itu. Oh, itu kok kayak bodong ya? "Oh iya Mas, maaf Mas. Ini aku tadi pisah sama teman-temanku satu rombongan gitu." Nah itu temennya pada nyariin, salah satu temennya ada yang hilang gitu. "Apa itu ya Mas?" gitu. "Katanya namanya bodong." "Oh iya Mas, itu temanku." Jaraknya jauh memang, kurang lebih adalah kalau 50 meter. Dari kejauhan itu kayak postur tubuhnya itu ketahuan kalau oh iya itu teman-temanku. Nah waktu itu si pendaki-pendaki yang udah turun itu tampil tepuk tangan itu loh, tepuk tangan ngasih isyarat untuk manggil si bodong itu dan teman-temannya, ngasih tahu kalau ini temennya ada di sini Mas gitu. Nah waktu itu bodong yang langsung lari menuju ke tempatnya si Dito ini gitu. Nah ketika sampai di tempatnya Dito, "Kamu dicariin kemana aja, kamu ngilang, kamu pergi nggak bilang-bilang, kalau mau pipis ya bilang-bilang." "Siapa yang pipis dong bodong, aku nggak pipis." "Lah terus kamu kemana?" "Aku nggak tahu, aku dari tadi di sini." Gitu. "Nggak ada tadi di sini, udah diuber-uber sama pendaki-pendaki yang turun juga banyak yang ikut nyariin kamu." Gitu. Waktu itu Dito ya, aduh, lah emang sekarang udah jam berapa? Ini udah jam 10 pagi. Kata si bodong waktu itu sambil marah-marah karena memang apa ya, mereka nggak jadi sampai puncak lah istilahnya. Dia ngungkapin kekesalannya sama salah satu temannya itu yang memang dengan adanya dia itu sangat mengganggu sekali kegiatan pendakian itu. Nah akhirnya teman-teman pendaki lain itu, "Udah Mas, ditinggal aja enggak apa-apa" gitu. Nah ketika udah ditinggal itu sama pendaki lain, Tina sama Yuli ini juga ikut marah sama Dito. "Tuh kita udah capek-capek sampai sini, tuh si Yuli juga udah pegel-pegel itu kakinya, nggak jadi sampai puncak. Lah terus gimana? Udahlah mumpung ini masih pagi, kita lanjutin jalan ke puncak aja." "Oh nggak mau lah, aku udah capek banget, kita turun aja." "Duh kok turun toh?" "Ah kamu siapaan sih Toto? Lah emang kamu sendiri itu kemana aja?" Nah di situ sambil dudukan gitu, ngerokok gitu kan, Dito sambil menenangin pikirannya. Dito menceritakan semua yang barusan terjadi. Menurut Dito itu hanya 3 jam. Jadi Dito kesana kesini terus melihat istana, terus ngelihat ada 10 sosok, ngedenger suara-suara yang aneh itu, kemudian ngelihat pohon beringin yang besar dan dikejar itu nggak sampai-sampai. Itu kurang lebih 3 jam. Tapi dalam kenyataannya hilangnya Dito itu kurang lebih sekitar jam 2:30 dini hari atau jam 2:30 pagi sampai jam 10 pagi, ya berapa jam itu ya, lebih dari 3 jam. Ya udahlah gini aja tuh, kita turun aja. Mungkin karena kamu dari awal berangkat tadi itu selalu ngucapin kata-kata kasar sehingga banyak sekali mungkin makhluk-makhluk yang ada di gunung itu ngerasa terganggu sehingga kamu
ganggu juga sama mereka. Aku nggak mau tahu lah, ya udahlah kalau memang kita mau turun udah kita turun aja. Nah, sambil Tina sama Yuli itu kayak menggerutu gitu ya. Udah capek-capek nggak jadi sampai puncak, malah nyariin Dito. Toto, kamu ini kurang ajar emang gitu. Nah, sesampainya di base camp, dia menceritakan ke teman-teman pendaki lain yang karena memang di situ masih banyak pendaki yang belum melanjutkan perjalanan pulang gitu lah. Dia nunggu di base camp, nunggu rombongannya Tina itu dan teman-temannya. Maksudnya ada cerita apa sih gitu? Kok tadi pada panik, pada nyari salah satu temennya itu gitu. Nah, kemudian memang di situ Bodong yang emang ditunjuk gitu ya. Ini apa, pemula semua ya gitu, Mas, Mbak itu. Enggak, aku udah sering naik gunung, Mas gitu. Yaudah kamu sini, namanya siapa? Bodong. Lah, emang temennya nggak dikasih tahu apa, Mas? Udah, Mas, dari rumah itu udah tak kasih tahu. Lah, kok masih kayak gitu ya? Nggak tahu, emang karakternya kayak gitu. Nah, ketika mas-mas yang ada di base camp itu ngomong sama Bodong gitu ya, ngasih tahu gitu, Dito ya cuma bisa diem kayak menyesali gitu ya. Aduh, gara-gara aku teman-temanku malah nggak jadi sampai puncak gitu. Jadi reunian ini sangat membagongkan kalau bahasa sekarang gitu ya. Ya udah, kami serombongan minta maaf ya, Mas. Ya kita semua juga nggak tahu kalau akan terjadi seperti ini gitu. Ya udahlah, besok lagi temennya dikasih tahu ya, Mas, kalau mau melakukan pendakian gitu. Oh, siap, Mas. Nah, singkat cerita, mereka akhirnya manggil lagi Pak supirnya yang kemarin dia charter mobilnya. Setelah itu mereka melakukan perjalanan pulang. Oke, mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Semoga kisah yang dialami Dito, Tina, dan teman-temannya bisa menjadikan pelajaran buat kita semua, terutama buat para pendaki pemula gitu ya. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari mara bahaya dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat semuanya udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.